Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Soleh. NIM saya 23.360.44. Saya dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Prodi Gizi Universitas Ahmad Dahlan. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya ingin menceritakan kisah saya ketika saya baru lahir hingga tumbuh sampai saat ini. Saya Muhammad Soleh, lahir di Pulau Madura, di desa yang bernama Durin Timur, Kecamatan Konang, Kabupaten Bangkalan. Sejak saya usia 2 tahun, saya sudah dibawa oleh kedua orang tua saya untuk ikut merantau di sebuah pulau, di mana pulau tersebut mayoritas umat Hindu yang kita tahu, yakni Pulau Bali. Saya terlahir sebagai anak bungsu dari dua bersaudara. Yang saya ingat dari diri saya di waktu kecil ketika saya di bangku taman kanak-kanak atau di masa TK. Karena di masa itu merupakan masa yang paling menyenangkan, karena saya hanya bermain bebas, tertawa dengan penuh kebahagiaan tanpa perlu memikirkan beban dalam hidup yang sesungguhnya. Dan yang pasti, masa kecil adalah masa yang penuh warna dan begitu sangat menyenangkan. Setelah saya lulus dari taman kanak-kanak, saya memutuskan untuk melanjutkan pendidikan di sebuah sekolah dasar negeri 8 Banjar Anyar Tabanan yang lokasinya cukup dekat dari lokasi rumah saya. Saya di sana menimba ilmu selama 6 tahun. Selama 6 tahun banyak sekali pelajaran yang saya dapati. Selain saya mendapatkan pendidikan akademik, saya juga mendapatkan pendidikan yang sangat berharga, yakni nilai toleransi. Kenapa? Karena saya memiliki teman-teman yang berbeda-beda agama, dan uniknya dalam satu kelas terdapat 6 agama yang diakui negara Republik Indonesia, sehingga saya mau tidak mau harus untuk menghormati dan tidak mengganggu ibadah teman-teman saya yang berbeda-beda agama, sehingga efeknya untuk saat ini saya tidak terlalu fanatik ketika saya memiliki teman yang berbeda-beda agama. Setelah saya lulus dari SDN 8 Banjar Anyar Tabanan, saya melanjutkan pendidikan saya di sebuah Madrasah Sanawiyah Al-Amin Tabanan. Di sana saya menimba ilmu selama 3 tahun. Selama 3 tahun saya mendapatkan banyak sekali pembelajaran, yakni selain saya mendapatkan pelajaran akademik, saya juga mendapatkan pendidikan dasar agama Islam. Dan yang tidak kalah penting, saya mendapatkan pendidikan kepemimpinan, yakni di sebuah kegiatan yang namanya pramuka. Selama 3 tahun, saya aktif mengikuti kegiatan pramuka, sehingga saya dididik, dibina, dan dibentuk sifat kepemimpinan saya agar saya menjadi orang yang berperilaku baik dan berjiwa patriot, dan khususnya bisa memimpin diri saya sendiri. Dan pada akhirnya di tahun 2018, saya dinyatakan lulus dan wisuda. Setelah wisuda, saya merasa bimbang apakah saya ingin melanjutkan ke pendidikan SMA negeri atau di sekolah lainnya. Dengan seiringnya waktu, saya memutuskan untuk melanjutkan pendidikan saya di sebuah pondok pesantren Miftahul Ulum Al-Islam, yang mana lokasinya terdapat di tanah kelahiran saya, yakni di Pulau Madura. Di sana saya menimba ilmu, khususnya memperdalam ilmu agama Islam selama 5 tahun. 4 tahun saya menimba ilmu, dan 1 tahunnya di tahun kelima saya mengabdi, yakni mengabdi di luar pesantren. Di tahun pertama, selain saya memperdalam ilmu agama, saya juga masuk di lembaga Sekolah Menengah Atas Al-Khatibiyah, karena saya juga memiliki pemikiran karena saya ingin melanjutkan ke pendidikan atau di perguruan tinggi setelah saya lulus dari Pondok Pesantren Miftahul Ulum Al-Islam. Selain itu, di tahun pertama juga saya mengikuti program Amfilati, yakni metode cepat membaca kitab kuning. Sehingga alhamdulillah saya tahun pertama walaupun tidak 100% saya mengetahui bisa membaca secara lancar, tapi saya tahu bagaimana cara membaca kitab kuning ketika tidak ada harokatnya. Sehingga di tahun 2020 saya dinyatakan lulus oleh ustadz saya, dan akhirnya saya diwisuda. Selanjutnya di tahun kedua, tepatnya di bulan Oktober 2020, saya memutuskan untuk masuk ke dalam lembaga Tahfidzul Quran Miftahul Ulum Al-Islami yang berada di bawah pimpinan Kyai Haji As'ad Safar dan Ustadz Mahbub Ainur Rafiq. Di sana saya dibimbing, dibina, dididik untuk menjadi seorang penghafal Al-Quran sekaligus bisa mengamali isinya. Dan pada akhirnya di tanggal 12 Oktober 2021 saya selesai menghafal Al-Quran tuntas
30 juz, walaupun tidak 100% menjadi orang yang mungkin atau lancar 30 juz, tapi itu semua saya sangat bersyukur karena saya sudah mencoba untuk proses bagaimana bisa menghafal Al-Quran 30 juz. Kata lanjutnya, Pondok Pesantren Hifdzul Ulum Al-Islami ini memiliki program yang namanya Guru Tugas. Akhirnya saya diberikan amanah dan kepercayaan untuk mengikuti program ini oleh ustadz saya. Sekaligus saya ditempatkan untuk mengajar di sebuah lembaga Pondok Pesantren Hifdzul Quran As-Sa'adah yang lokasinya ini berada di Kota Waringin Timur di Kalimantan Tengah, yang berada di bawah pimpinan Kiai Haji Ma'rufi LCMH. Di sana saya mengabdi dan mengajar selama 1 tahun, dari bulan Mei 2022 hingga bulan Mei 2023. Banyak sekali pengalaman dan pembelajaran yang saya dapati. Dari salah satunya saya mendapatkan bagaimana cara berorganisasi yang baik, dan juga saya mendapatkan pembelajaran bagaimana mendidik seorang murid agar menjadi seorang murid yang berakhlakul karimah. Dan juga saya di sana diberi kepercayaan untuk menjadi koordinator di lembaga Hifdzul Quran As-Sa'adah. Selama 1 tahun saya menjadi koordinator. Alhamdulillah ada 1 santri yang sudah tembus 30 juz yang namanya Aidil Putra. Jadi di sana juga saya membimbing santri hingga mengikuti perlombaan kabupaten dan sekecamatan. Kemarin di MTQ Kabupaten Kota Waringin Timur saya membawa 1 santri, alhamdulillah mendapatkan juara 3. Dan juga di sekecamatan saya juga membawa 4 santri, alhamdulillah ada yang juara 2 dan juara 3. Dari sana saya belajar bahwasannya menjadi seorang penghafal ini tidak mudah dan juga banyak sekali tantangannya. Dan juga dari saya juga di sana saya juga belajar, dan sambil belajar dan mengajar saya mendapat banyak bagaimana sih menjadi seorang penghafal Al-Quran yang baik, dan juga istiqomah untuk selalu deres, untuk selalu menjaga hafalannya. Karena walaupun sudah selesai 30 juz, tidak semudah bagaimana kita untuk menjaganya. Setelah itu, setelah saya sudah kembali ke kota kelahiran, saya memutuskan untuk melanjutkan pendidikan saya ke perguruan tinggi, dan akhirnya saya diterima di Fakultas Kesehatan Masyarakat di Prodi Gizi Universitas Ahmad Dahlan di Yogyakarta. Sebagai penutup, teman-teman, kita sebagai manusia yang berakal harus terus berjuang dalam lelahnya belajar, karena sejatinya dunia ini memang tempat lelah, bukan tempat istirahat. Dan jangan sampai kita hidup tanpa arah yang jelas. Untuk itu kita terus harus belajar demi masa depan lebih baik. Teman-teman, Imam Syafi'i pernah berkata, jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Saya Muhammad Soleh, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.